Perkenalkan, nama saya Nur Laila, jurusan Ilmu Hadis semester 1, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2230620008. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang ijtihad dan mujtahid. Ijtihad merupakan bentuk masdar dari kata ijtihada yang berarti bersungguh-sungguh, berusaha keras, atau mengerjakan sesuatu dengan susah payah. Sedang menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan untuk mencari hukum syara yang bersifat operasional, pengalaman dengan cara mengambil kesimpulan hukum istinbat. Mujtahid adalah orang yang telah memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad. Selanjutnya, macam-macam ijtihad. Yang pertama, ijtihad mutlak, yaitu ijtihad yang meliputi seluruh masalah hukum, tidak memilah-milahnya dalam bentuk bagian-bagian masalah hukum tertentu, atau biasa disebut dengan ijtihad paripurna. Ulama yang mempunyai kemampuan dalam hal ini disebut mujtahid mutlak. Yang kedua, ijtihad juz, yaitu ijtihad seperti ini adalah hanya meliputi sebagian masalah hukum tertentu. Seorang mujtahid yang melakukan ijtihad semacam ini disebut mujtahid juz. Yang ketiga, ijtihad yang berusaha menggali dan menemukan hukum dari dalil-dalil yang telah ditentukan. Yang keempat, ijtihad yang bukan untuk menggali dan menemukan hukum, tetapi menerapkan hukum hasil penemuan mujtahid terdahulu pada masalah hukum yang muncul kemudian. Yang kelima, ijtihad dipandang sebagai penemuan atau ijtihad yang dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan berijtihad sesuai dengan syarat yang ditentukan. Yang keenam, ijtihad dipandang sebagai bukan penemuan atau ijtihad yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan berijtihad sesuai dengan syarat yang ditentukan. Yang ketujuh, ijtihad yang hanya dilakukan satu orang saja. Yang kedelapan, ijtihad yang dilakukan oleh sejumlah orang secara kolektif. Kemudian syarat-syarat mujtahid: seseorang yang telah balik dan berakal, seseorang yang memiliki keimanan kuat baik kepada Allah dan Rasul-Nya dan bersikap adil, memiliki pengetahuan tentang ilmu untuk memahami bahasa Arab, memiliki pengetahuan tentang Al-Quran, memiliki pengetahuan tentang hadis, pengetahuan tentang ijma sahabat dan ulama, memiliki pengetahuan tentang qiyas dan metode ijtihad lainnya, memiliki pengetahuan tentang hukum syar'i dalam menetapkan hukum, memiliki pengetahuan tentang ilmu usul fikih, memiliki pengetahuan tentang ilmu yang lainnya dalam masalah hukum yang dihadapinya. Dan yang terakhir, metode-metode ijtihad. Yang pertama, ijma adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Yang kedua, qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan hadis dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al-Quran dan hadis karena persamaan ilat, penyebab, atau alasannya. Yang ketiga, maslahah mursalah adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam Al-Quran maupun hadis berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Yang keempat, istihsan adalah cara menemukan hukum dengan cara menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Yang kelima, istisab adalah penetapan hukum sesuai hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalilnya yang mengubahnya. Yang keenam, urf adalah metode ijtihad yang dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang berhubungan dengan adat istiadat. Baik, hanya itu yang bisa saya paparkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.